Selamat pagi wargi Bandung, Sampurasun. Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Nah, pastinya Ngariung juga akan menghadirkan narasumber-narasumber keren untuk berbagi informasi dan ngobrol-ngobrol seru seputar kota Bandung. Dan buat wargi Bandung yang belum nonton episode sebelumnya, jangan lupa untuk scroll, kemudian like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, di pagi yang sangat syahdu ini nih, saya Valena Shalatisya sudah ditemani oleh narasumber yang akan berbincang-bincang mengenai persiapan menyambut Idul Adha 2025 ini. Jadi langsung aja wargi Bandung kita sambut. Selamat pagi, Sampurasun Pagi pagi. Rampes, alhamdulillah. Sebelumnya hatur nuhun atas kesempatan dan Iya, ketersediaannya untuk sama-sama. hadir nih Pak di Ngariung untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Gimana kabarnya Bapak sehat? Alhamdulillah, walaupun sedang disibukkan oleh persiapan ini menjelang kurban. Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh Pak Ginggin disapa dulu nih wargi Bandungnya dan perkenalan dulu dari Pak Ginggin. Iya, terima kasih wargi Bandung. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung atau DKPP. DKPP ini mengampu ada 3 urusan. Ada urusan pangan, kemudian urusan pertanian, di dalamnya juga ada peternakan, kemudian urusan perikanan. Jadi 3 urusan ini diampu oleh satu dinas, makanya cukup besar nih bidang tugas kerja kita hampir setiap hari. Salah satunya tadi terkait dengan menjaga, memastikan ternak itu aman dan sehat, aman untuk dikonsumsi, sehat juga untuk lingkungan dan masyarakat. Gitu. Oke, baik. Mungkin tadi ada profil sekilas juga dari DKPP ya Pak. Nah, kalau untuk tugas pokok atau fungsi utama dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini sebenarnya gimana sih Pak? Iya, jadi sesuai dengan tadi urusan yang diampu, DKPP punya tugas bagaimana menyiapkan, merumuskan, melaksanakan kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Contohnya misalnya bagaimana kita menyiapkan ketersediaan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kota misalnya, dengan berbagai cara. Kemudian bagaimana memastikan dari sisi produksi, memastikan kesejahteraan para petani termasuk binaan-binaan kita sehingga pangan untuk Kota Bandung itu tercukupi termasuk aman dan sehat. Itu juga yang menjadi tugas secara keseluruhan DKPP. Oke, baik. Terima kasih. Jadi persiapan menuju Idul Adha ini juga jadi salah satu fokus yang Iya, sekarang sedang berjalan ya iya, Pak. Nah, kalau untuk sejauh ini kan kurang lebih udah kurang dari 2 minggu nih ya Pak, kita iya. akan menyambut hari besar itu. Apa saja sih Pak persiapan yang udah dilakukan DKPP ini dalam menghadapi Idul Adha nanti Pak? Iya, untuk Idul Adha ini menjadi tugas rutin setiap tahun, walaupun punya plusnya karena ini kegiatan yang besar, melibatkan banyak pihak, masyarakat termasuk kita sebagai petugas. Nah, DKPP sudah jauh-jauh hari menyiapkan, ini semua menyiapkan, termasuk yang sekarang sedang berjalan, sedang menurunkan yang namanya tim pemeriksa hewan kurban. Tim ini terdiri dari 2 tim, ada namanya tim antemortem yang memastikan atau memeriksa tentang kesehatan hewan sebelum dipotong. Ini ada sekitar 164 orang tim Banyak ini banget. yang bekerja sebenarnya di tanggal 15 kemarin Mei sampai nanti H-1. Oh, oke. H-1. Dan tim ini bekerja mengitari seluruh wilayah Kota Bandung, mendatangi para penjual hewan ternak, memeriksa kesehatan hewannya itu yang utama. Selain itu juga memeriksa lingkungan tempat berjualan begitu ya. Dan ini bekerja sama dengan kewilayahan. Dan nanti setelah diperiksa kita akan pastikan bahwa hewan itu sehat dan layak. Dengan cara nanti ada secara teknis memberikan kalung sehatnya. Itu. Jadi masyarakat bisa dengan mudah nanti bisa melihat hewan itu sehat dan yang kedua ada tim namanya postmortem. Jadi setelah pemotongan atau setelah proses H-1 selesai, kita lanjutkan acara pemotongan. Nah itu ada tim postmortem yang memeriksa setelah dipotong. Itu bekerja sampai hari tasrik. Jumlahnya Oh, malah lebih banyak, ada sekitar 186 orang. wah, lebih banyak Karena lagi ini ya Pak. menyebar ke tempat-tempat pemotongan yang ada di Kota Bandung. Oh, Walaupun iya. mungkin juga tidak semua terperiksa. Nah ini semua dilakukan untuk memastikan hewan kurban ini sehat dan layak sehingga pelaksanaan
Idul Kurban di Kota Bandung bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga terjamin tuh tadi keamanan dan kesehatan, termasuk yang juga penting bagaimana mengendalikan penyakit menular yang ada di hewan. Ini juga salah satu langkah pemeriksaan itu kita lakukan. Oke, baik. Jadi tadi kan ada beberapa tim ya, tim untuk persiapan dan tim postmortem juga, Pak. Nah, untuk pembentukan timnya sendiri ini apakah pure dari DKPP sendiri atau ada keterlibatan dari pihak-pihak luar, Pak? Nah, kita selalu bersyukur nih, Kota Bandung tuh setiap khususnya DKPP, setiap ada aktivitas banyak pihak yang membantu support. Jadi untuk kegiatan tim pemeriksa hewan pun ini kita banyak disupport atau kolaborasi dengan berbagai pihak. Tadi 164 orang itu 90 dari internal DKPP, ini sisanya itu dibantu oleh banyak pihak, diantaranya oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Jabar 1 PDHI. Kemudian dari Prodi Kedokteran Hewan Unpad juga turun, bahkan di Fakultas Peternakannya juga turun. Kemudian yang keren tahun ini kita mendapat dukungan langsung juga dari Fakultas Informatika Telkom University yang membantu menyiapkan aplikasi. Nanti kita ada aplikasi Selamat, termasuk membantu mengawalnya juga ke tempat penjualan. Jadi ini yang membantu selama ini pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban. Jadi banyak kontribusi dari pihak-pihak lain juga ya Pak untuk persiapan tahun ini. Iya, dan ini sangat membantu sekali deh. Apalagi ini kan karena sasaran kita banyak. Biasanya dengan sebanyak itu pun tidak semua tempat kita bisa dikunjungi gitu. Makanya dengan adanya bantuan ya tentunya selain memperingan juga memperluas sasaran yang bisa kita periksa. Oke, luar biasa. Semoga dengan banyaknya kontribusi dari pihak lain juga menjadi hal yang baik juga untuk mensukseskan Idul Adha tahun ini ya Pak. Nah, kalau untuk berdasarkan jumlah kurban dari tahun sebelumnya nih Pak, kira-kira perkiraan jumlah kurban tahun ini tuh berapa dan biasanya berasal dari mana pemasok hewan kurban di Bandung ini? Dan kemudian untuk sistem pemeriksaan kesehatan hewan tersebut nanti biasanya gimana Pak? Iya, jadi Kota Bandung ini memang menjadi daerah banyak kunjungan termasuk penjual hewan kurban. Jadi hampir sebagian besar hewan itu didatangkan dari luar termasuk penjualnya. Selain ada penjual dari Kota Bandung juga. Nah, kebanyakan hewan yang datang ini atau ternak ini khususnya untuk kurban dari berbagai daerah. Secara umum ada di Jawa Barat gitu ya, Bandung Raya gitu, ada di Sumedang, di Garut begitu ya. Dan di beberapa daerah di Purwakarta, kemudian keluar sedikit ada dari Jawa Tengah, ada juga dari Lampung nih beberapa, dari Lampung dan dari Madura. Jadi memang, dan itu kita identifikasi memang pada saat pemeriksaan itu asal hewan dari mana, salah satunya itu dari banyak pendatang dari luar. Dan tempat penjualan juga ini menjadi penting sehingga kita koordinasi dengan kewilayahan, dengan Camat Lurah untuk menetapkan tempat-tempat mana saja yang bisa dijual untuk menjaga ketertiban keamanan, termasuk juga memudahkan pengendalian. Nah, yang kita lakukan pemeriksaan tadi selain memeriksa memastikan hewannya, nanti yang hewan itu yang diperiksa itu tidak hanya kesehatannya, tapi kita tanya juga dari sisi administrasi, apakah dia ada satu syarat kalau hewan masuk itu harus mengantongi namanya surat keterangan kesehatan hewan. Jadi dijamin hewan itu sehat, bahkan sudah divaksin, vaksin berbagai penyakit termasuk yang sekarang PMK misalnya. Dan itu menjadi persyaratan administrasi. Itu juga kita periksa. Selain tadi kesehatannya dilihat dari sisi fisik, bahwa hewan itu sehat, kemudian juga dari sisi kelayakannya, dari sisi umurnya misalnya, tidak cacat dan sebagainya, itu yang diperiksa oleh tim juga sampai detail. Nah, setelah semua dinyatakan sehat, baru teknisnya kita berikan kalung. Kalung yang disematkan ke ternak yang bersangkutan, dan kalung itu menjadi bukti bahwa hewan itu sudah diperiksa dan kondisi sehat dan layak. Oke, baik Pak. Jadi banyak juga ya tahapan pemeriksaan kesehatan hewan kurbannya ini. Iya. Termasuk tadi Again itu memasukkan data, memasukkan ke aplikasi Selamat. Itu juga pekerjaan tambahan yang cukup lumayan. Makanya kita
mendapatkan bantuan dari teman-teman PLU, salah satunya membantu input Oke. data. Luar biasa, Pak. Nah, karena barusan Pak Ginggin juga udah mention nih tentang aplikasi Islamat, saya juga sebenarnya baru dengar nih, Pak. Boleh dong, ini tuh sebenarnya aplikasi apa sih, Pak? Dan cara penggunaannya, penerapannya itu gimana, Pak? Mungkin wargi Bandung juga ada yang baru kenal dan baru dengar juga. Iya, jadi tahun ini, walaupun sebenarnya tahun lalu sudah kita mulai, cuma sekarang kita kembangkan lebih lanjut. Jadi untuk mempermudah terkait dengan data hasil pemeriksaan, kita menggunakan sebuah aplikasi. Aplikasinya namanya Selamat. Selamat itu sehat, layak, makin tenang. Sehat, Layak, makin tenang. Jadi ini untuk memudahkan pendataan, kemudian juga untuk memudahkan masyarakat juga sama-sama ikut memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan cara mengunduh aplikasi Selamat ini ada di di webnya DKPP gitu atau di IG-nya DKPP, tinggal mengunduh sehingga masyarakat selain tahu bahwa yang sudah di kalung itu sehat, juga bisa memastikan kembali bahwa hewan itu sudah diperiksa dengan ada ceritanya, ada hewan itu dari mana, asalnya, nama penjualnya, termasuk usianya, kemudian apakah sehat atau layak begitu. Termasuk tadi apakah sudah punya SKKH, ini juga itu ada datanya. Dan setiap masyarakat dengan cara, bisa ada dua cara. Setelah mengunduh aplikasi, bisa melalui web, ada web Selamat, atau bisa menggunakan barcode. Jadi dua-duanya silakan aja yang paling di sana masyarakat bisa memastikan bahwa tadi hewan itu, karena selain itu juga di aplikasi itu ada foto diri si hewan. Jadi foto muka wajahnya sih, sehingga tidak mungkin dipertukarkan. Jadi kalau menemukan ternyata dari gambarnya, dari fotonya beda dengan fisiknya, itu bisa. Oke, jadi datanya udah lengkap banget ya di website dan aplikasi itu. Dan mungkin boleh diperkenalkan juga nih, Pak. Ini ada bukti, ini ada bentuk fisiknya ya, Pak, yang udah dikalungkan di miniatur kambing ini nih, wargi Bandung, bisa dilihat. Di sini juga ada barcode-nya, jadi nggak cuma dari aplikasi, tapi bisa langsung ke website ya, Pak? Iya, bisa ada web untuk memudahkan dengan memasukkan kalau web dengan angkanya. Ini karena selain barcode juga ada angka. Ada angka seri. Nah, ini dengan memasukkan angka seri itu nanti di web itu bisa tampil tadi. Atau kalau mau dengan barcode gitu. Jadi nanti hanya dengan barcode ini, nanti nomor serinya udah keluar, data-data semuanya udah ya? Luar biasa. Jadi wargi Bandung nih yang siap-siap mau ikut kurban juga, nanti bisa langsung cross check lagi, cek ulang lagi di websitenya atau aplikasinya, biar tadi selamat ya Pak, sehat, layak, makin tenang. Makin tenang, luar biasa. Nah, Pak Ginggin nih, kalau untuk persiapannya sejauh ini kan luar biasa ya. Nanti juga sampai hari Tasik masih ada banyak hal yang perlu dipersiapkan juga. Kalau untuk sejauh ini nih, biasanya kendala apa saja sih yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban? Ya, karena sebagian besar ini para pedagang ini datang dari luar. Kadang-kadang dia menempati tempat bisa di mana saja, terutama yang menurut dia strategis seperti di pinggir jalan, di trotoar gitu. Nah, ini juga yang yang menyulitkan kita. Kemudian yang kedua terkait dengan asal hewan, karena saking banyaknya kita harus bisa memastikan bahwa hewan yang masuk itu sehat. Karena ini kita belajar di kasus PMK dulu, itu salah satu penyebab kenapa penyakit mulut dan kuku itu menyebar di Kota Bandung. Salah satunya karena lalu lintas ternak yang tidak terkontrol, tadi tidak pasti. Jadi ini beberapa kendala terkait dengan ternak hewan kurban. Termasuk nanti di akhir-akhir kemungkinan menjelang hari H ini akan lebih banyak lagi pedagang dadakan yang masuk gitu, secara bergerombol ke Kota Bandung. Nah, ini juga menjadi kendala sendiri bagi kita untuk lebih banyak mengontrol kondisi ini. Makanya tadi kolaborasi dengan kewilayahan, menjaring dengan beberapa pihak untuk ikut memantau juga ini menjadi penting untuk kita lakukan, termasuk dari pemerintahan lain. Pemerintahan asal hewan berasal, nah, ini juga kita koordinasi memastikan bahwa mereka juga harus memastikan hewan yang yang akan dikirimkan itu tadi sehat. Itu selain juga memang Kota Bandung ini belum punya pusat
pusat hewan ya, seperti di kalau tempat lain ada pasar hewan sehingga bisa terkontrol di satu titik tertentu begitu ya. Ini juga sedikit kendala juga karena penyebarannya, selain memang Bandung ini padat lah gitu. Makanya jangan aneh kalau ada beberapa peternak yang tinggal di lingkungan pemukiman gitu. Karena memang lahan di kota Bandung juga tidak banyak untuk bisa digunakan. Dan sejauh ini belum terpusat juga di satu Iya belum, karena kita belum punya pasar hewan atau tempat penjualan khusus. Iya. Tapi dengan adanya kemarin beberapa kelurahan, kecamatan yang memberikan atau menyediakan lahan-lahan terbuka yang ada di wilayahnya untuk dijadikan tempat berjualan, itu sangat membantu. Jadi sekarang lebih banyak terkonsentrasi juga sekarang, tidak terlalu menyebar. Bahkan sekarang satu titik itu bisa ditempati oleh lebih dari satu penjual. Jadi bisa berkelompok gitu. Oke. Jadi lebih ini ya, mudah-mudahan suatu saat nanti Kota Bandung lebih punya lagi tadi Semoga tempat yang bisa. Pasti jadi catatan yang penting nih Pak. Nah, kalau untuk selama ini tadi juga ada kendala-kendala, pernah nggak sih Pak ada kasus hewan kurban yang ternyata sakit nih tapi lolos dari pemeriksaan, dan biasanya tuh penyakit apa aja sih Pak? Tadi kan udah ada penyakit PMK, mungkin ada penyakit hewan lainnya atau gimana Pak? Iya. Jadi pemeriksaan atau tim pemeriksa hewan kurban ini memang tugasnya memastikan hewan itu sehat gitu. Nah, kalau ditemukan hewan itu tidak sehat, tentunya kita yang pertama yang kita lakukan tidak memberikan kalung. Oke, baik. Jadi cirinya makanya yang berkalung itu pasti sehat gitu. Untuk membuktikannya lagi ya kita tinggal memeriksa ulang dengan tadi barcode itu. Iya. Jadi itu yang bisa dipastikan bahwa. Kemudian yang kedua, yang tidak sehat itu harus dipisahkan dari kandang yang sehat. Makanya di setiap penjual kita minta ada kandang isolasi atau kandang yang memang untuk menampung yang sakit. Biasanya itu sakit-sakitnya memang boleh dibilang kalau kita sakit tidak terlalu berat. Karena kebanyakan tadi hewan itu datang dari luar ya, seperti kalau kita masuk angin itu semangat. Karena lalu lintas mungkin di jalan, kemudian makan tidak teratur sehingga ada diare dan sebagainya, itu biasanya ditemukan. Nah kalau penyakit seperti itu kita beri pengobatan dalam 2-3 hari biasa sembuh dan itu nanti diperiksa. Nah kalau untuk penyakit yang menular, penyakit berat, ya alhamdulillah di Kota Bandung selama ini belum ditemukan. Tadi apakah itu penyakit yang ditakutkan itu kan penyakit zoonosis namanya kalau dia. Zoonosis itu penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Jadi seperti PMK, misalnya kalau di dalam ini tuh ada seperti rabies begitu, tapi di hewan nggak ada. Nah penyakit-penyakit itu, tapi di Kota Bandung tidak ada. Kalaupun ada, itu kita akan lakukan beberapa tindakan. Yang pertama kita harus pulangkan hewan itu ke tempat asalnya, atau kalau tidak, kalau hewan ternak itu harus istilahnya disembelih secara prosedural, jadi tidak boleh didiamkan terlalu lama. Itu beberapa mungkin istilahnya sanksi ya atau tindakan yang kita lakukan apabila menemukan hewan ternak yang tidak sehat. Tapi makanya kepada masyarakat untuk memastikan beli hewan yang berkalung, hewan buat. Betul. Oke. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau untuk selama ini nih Pak, tadi kan mungkin kita ngebahas soal kesehatan hewannya, dan kalau untuk kecurangan dari pedagang hewan kurban nih dalam pemeriksaan kesehatan pernah terjadi nggak sih Pak? Dulu makanya kita muncul sekarang kalung yang beraplikasi selamat dengan barcode. Dulu itu kita menggunakan kalung itu manual. Jadi ada kemungkinan setelah terjual hewan tersebut si kalungnya dilepas kemudian ditempelkan lagi ke hewan yang belum kita periksa, sehingga bisa dipertukarkan dan tidak ada tadi foto diri, dan makanya kita pengembangan seperti ini. Jadi itu. Kemudian bukan kecurangan mungkin sekarang itu banyak ditemukan karena kurban itu kan selain sehat harus layak. Salah satu layak itu usia atau umur hewan. Pak. Nah sekarang banyak ditemukan hewan ternak yang belum memenuhi usianya, waktunya, jadi belum usia untuk dikurbankan. Masih muda istilahnya. Nah kalau untuk kebutuhan mungkin yang muda, hewan seperti domba muda mungkin lebih enak. Tapi untuk kurban ini kan ada persyaratan, umur harus
Jadi itu mungkin yang banyak ditemukan beberapa kasus, tapi yang untuk besar insya Allah Kota Tidak Bandung terjadi. tidak, karena kesadaran peternak di Kota Bandung cukup bagus. Oke, cukup tinggi ya Pak. Komunikasi dengan kita pun juga berjalan cukup baik, sehingga kalau ada apa-apa mereka selalu berkomunikasi, dan kita pun juga selalu mengunjungi, memeriksa. Jadi koordinasi dan komunikasi antar Ya, pihak itu ini penting sekali ya Pak. termasuk kemarin kita dapat telepon nih dari satu peternak karena ingin akan memasukkan ternak dari luar. Dia ingin memastikan apakah sehat, memanggil kita, meminta kita untuk ikut memeriksa. Jadi kesadaran itu ya alhamdulillah sudah mulai, sehingga kita pun terbantu, yang jelas juga peternak kita. Nah, tadi menarik juga nih membahas soal kesadaran pihak-pihak tentang kesehatan hewan kurban juga nih Pak. Apakah ada program edukasinya, sosialisasinya selama ini, atau biasanya media penyampaian yang digunakan tuh seperti apa sih Pak? Iya, itu menjadi tugas penting juga kita sebagai perangkat daerah DKPP gitu, memberikan edukasi, dan itu yang kita lakukan keseharian. Jadi selain kita sudah punya, khususnya dengan para peternak di Kota Bandung, kita sudah punya media komunikasi walaupun hanya melalui grup WA lah begitu ya. Tapi itu efektif juga, mereka saling berkomunikasi kalau menemukan hewan tadi, memasukkan hewan atau menemukan hewannya yang sakit atau hanya sekedar bertanya, itu bisa langsung. Kemudian yang kedua, kita juga selalu rutin mendatangi, mengunjungi para peternak, selalu, sehingga terkontrol, relatif terkontrol dari sisi kesehatan, jumlah dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian di media-media, di kegiatan-kegiatan pemerintahan, seperti kemarin ada gerakan pangan murah, kita selalu isi di situ, ada disediakan semacam tempat untuk masyarakat berkonsultasi tentang kesehatan, termasuk memberikan vaksin secara gratis. Itu juga salah satu media sebetulnya bagi kami untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat, tentunya dengan melalui IG, melalui kita juga termasuk di sini. Saya juga terima kasih dengan podcast ini bisa menyebarkan juga informasi keberadaan DKPP dan tugas di DKPP. Hatur nuhun juga Pak. Jadi sebenarnya untuk proses sosialisasi ini ya udah lama juga untuk berjalannya yang dilakukan untuk sosialisasi kepada wargi Bandung ya Pak. Iya, melalui banyak media, mungkin baik itu media sosial, salah satunya juga WhatsApp, aplikasi WhatsApp ya Pak, selalu terjalin komunikasi. Nah, mungkin untuk yang terakhir nih Pak, saya mau tanya, ada nggak sih atau apa harapan dari Dinas Ketahanan dan Pangan kepada pemerintah dalam khususnya rangka persiapan hewan kurban ini di hari Idul Adha yang akan datang tahun ini Pak? Iya, kita berharap tim ini bisa berjalan dengan lancar, selamat juga ya, karena pekerjaan yang cukup berat. Kemudian kepada masyarakat khususnya Kota Bandung untuk berlomba-lomba berkurban tahun ini lebih banyak lagi, karena akhirnya nanti lebih banyak juga masyarakat yang dibantu. Pilihlah hewan kurban yang tadi sehat dan layak, salah satunya dengan yang sudah dikenakan kalung sehat dan layak. Apabila menemukan hal-hal yang dianggap menyangsikan kesehatan dan sebagainya, kemudian kita ingin melakukan pemeriksaan, itu bisa menghubungi langsung ke DKPP kapanpun gitu. Dokter hewan yang kita punya kita akan turunkan, akan melakukan pemeriksaan. Dan mudah-mudahan ke depan Kota Bandung punya kawasan atau lahan khusus gitu, untuk menampung para pedagang ternak, sehingga lebih terkonsentrasi, lebih mudah termonitor, termasuk tidak mengganggu juga lingkungan dan masyarakat. Katakanlah ada pasar hewan gitu, walaupun mungkin untuk Kota Bandung agak susah karena lahan semakin sempit, tapi saya pikir masih memungkinkan gitu Bandung, karena Bandung selalu didatangi atau dikunjungi banyak para pedagang yang jumlahnya ini bisa banyak. Tahun lalu saja kita berhasil memeriksa hampir 16.300-an ekor berbagai ternak sapi gitu. Itu yang terperiksa, saya yakin belum bisa sampai 20 ribuan gitu. Nah, jadi sangat sulit memang kalau tersebar seperti ini gitu untuk mengontrol. Oke, baik, hatur nuhun Bapak. Mungkin itu bincang-bincang kita hari ini, dan semoga nih apa yang diharapkan Pak Ginggin dan juga mewakili DKPP juga dapat menjadi catatan penting dan juga terwujud, dan kemudian juga semoga persiapan menyambut Idul Adha yang telah dilakukan selama ini juga akan menjadi dan mensukseskan
hari Idul Adha itu. Dan terima kasih banyak juga Siap. Pak untuk insight-insight-nya hari ini luar biasa. Terima kasih juga wargi Bandung, hatur nuhun. Saya Farana Syalatisya, pamit undur diri. Assalamualaikum. Presented by Humas Kota Bandung.